Salam jumpa saudaraku sekalian melalui Manna GTM hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah, karena hari ini Engkau karuniakan untuk kami melakukan berbagai kegiatan. Kami akan merenungkan firman-Mu sebagai makanan rohani untuk menjadi kekuatan kami menjalani hidup ini. Kuasai kami ya Roh Kudus sehingga mampu mengerti firman yang hendak kami baca dan renungkan hari ini. Ampuni kami di dalam salah dosa kami, dan berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman Tuhan, Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Begini firman Tuhan, rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Saudaraku sekalian, bacaan ini adalah peristiwa di mana para murid menantikan janji Bapa sesuai dengan pesan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada mereka. Setelah para murid mengantar Tuhan Yesus naik ke Bukit Zaitun, kemudian Yesus terangkat ke sorga. Sesudah itu mereka kembali ke kota untuk menantikan janji Bapa. Jarak Bukit Zaitun dan Yerusalem dikatakan seperjalanan Sabat. Itu kira-kira 1 kilometer atau 1040 meter. Dari daftar nama-nama murid tercatat ada 11, dan menarik, ada 2 orang bernama Yakobus, yaitu Yakobus tanpa identitas lain, Yakobus bin Alfeus. Kemudian ada satu yang anaknya Yakobus, yaitu Yudas. Rupanya ini turunan dari Yakob, karena di Perjanjian Baru Yakob menjadi Yakobus. Lalu hal menarik lainnya ialah Maria ikut hadir bersama dengan saudara-saudara kandung Yesus, yang kita tahu bahwa sebenarnya saudara-saudara Yesus sendiri tidak percaya dan menentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu bisa dibaca di dalam Markus pasal 3 ayat 31.
Mereka datang memanggil Yesus supaya jangan terus mengajar. Tentu saja secara logika kalau saudara kita tiba-tiba dikatakan bahwa dia Tuhan dan Juru Selamat, tentu bagi kita juga tidak masuk akal. Tetapi peristiwa ini membuktikan ketika Yesus sudah naik ke sorga, tentu saudara-saudaranya sendiri menjadi yakin bahwa ternyata Yesus saudara kita benar-benar adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jumlah orang yang berhimpun saat itu dikatakan sekitar 120 orang dalam ayat 15 dari pasal 1 ini. Mereka hanya mampu berkumpul dan sehati bertekun dalam doa. Dan kenapa seperti itu? Pertama, karena mereka menaati perintah Yesus supaya jangan ada yang meninggalkan Yerusalem sebelum menerima kuasa Roh Kudus. Dan yang kedua, mereka tidak mampu berbuat apa-apa untuk bersaksi dari diri mereka sendiri. Itu berarti bahwa untuk melaksanakan tugas kesaksian hanya bisa dengan kuasa dan pertolongan Roh Kudus. Saudaraku sekalian, beberapa hal yang menarik untuk kita renungkan. Yang pertama, seperti para murid, tidak ada yang meninggalkan Yerusalem karena perintah Yesus. Demikianlah hendaknya kita memperhatikan perintah-perintah Yesus untuk kita taati. Jangan kita berbuat sekehendak hati, melainkan kita akan melakukan kehendak Kristus. Yang kedua, mari juga kita bertekun dengan sehati dalam persekutuan. Inilah yang dikehendaki Tuhan bagi gerejanya. Orang percaya tetap sehati. Dan oleh karena itu segala upaya harus dilakukan supaya gereja, persekutuan orang percaya, jemaat tetap sehati. Bahkan dimulai dari keluarga, antar keluarga, sehingga hal-hal yang bisa merusak hidup bersama dengan sehati dapat disingkirkan. Dan yang ketiga, kita juga harus sungguh-sungguh berdoa, menantikan kuasa Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa bagi dunia. Padahal kita diutus ke dalam dunia untuk melaksanakan karya penyelamatan Allah. Kita tidak bisa mengandalkan kemampuan sendiri untuk melaksanakan kesaksian. Siapa yang mengandalkan diri itu suatu kesombongan dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi dengan sungguh-sungguh mengharapkan kuasa Yesus Kristus dan kuat di dalam kuasa Roh Kudus, kita akan berhasil melaksanakan tugas kesaksian. Gereja hadir bukan untuk mengurusi dirinya sendiri, tetapi untuk melaksanakan karya penyelamatan Allah di tengah dunia. Karena itu, kita akan mampu melakukan karya penyelamatan Allah hanya dan kuasa pimpinan Roh Kudus. Tuhan akan menolong kita untuk melaksanakan tugas kesaksian, sehingga kita tidak hanya mengurusi jemaat, mengurusi diri sendiri,
melainkan kita akan sadar bahwa kita diutus ke dalam dunia supaya berguna bagi dunia, yaitu melaksanakan karya penyelamatan Allah. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami renungkan hari ini, mengingatkan kami untuk dua hal penting, yaitu taat kepada perintah Yesus dan sungguh-sungguh mengharapkan pimpinan Roh Kudus untuk melaksanakan karya-Mu di tengah dunia. Berkati juga persekutuan kami supaya tetap sehati melaksanakan berbagai kegiatan untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kami mohon penyertaan-Mu hari ini, sehingga segala sesuatu dapat kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.